Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemilih, selamat datang di podcast KPU Kota Palopo. Podcast KPU Kota Palopo, ruang bincang santai membahas seputar demokrasi. Bersama saya Jihan dan narasumber kita Bapak Muhammad Alia Made Ali. Baik, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk podcast KPU Kota Palopo. Ya. Nah, sahabat pemilih, sebelum kita membahas tema kali ini, ada baiknya kita berkenalan dulu dengan narasumber kita. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Jihan. Jadi di lingkungan teman-teman, saya biasa dipanggil Dani, ya, Baik. atau Ali ya. Oh, gitu. Untuk nama lengkap seperti yang tadi saya sudah sebutkan, Muhammad Alia Made Ali. Dan sebenarnya kalau soal nama itu banyak ya, Iya. banyak. Tergantung dari mana teman-teman komunitas yang dulu pernah bergabung di sana. Baik sahabat pemilih, setelah kita berkenalan dengan narasumber kita pada podcast kali ini, kita akan membahas tema yaitu kesetaraan dalam demokrasi mewujudkan pilkada inklusif bagi penyandang disabilitas. Pak, ciri-ciri pilkada inklusif itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Hal ini tentunya sangat menarik buat kami teman-teman penyandang disabilitas di Kota Palopo tentang pilkada yang inklusif, di mana pilkada yang inklusif ini adalah salah satu hal yang memang sangat dibutuhkan oleh teman-teman penyandang disabilitas, di mana mereka nanti bisa betul-betul melaksanakan atau menyalurkan hak suara mereka dengan baik. Jadi pelibatan teman-teman penyandang disabilitas dalam pilkada itu sendiri nantinya akan betul-betul total, maksimal, dan dampaknya betul-betul bisa dirasakan. Di pemahaman teman-teman, terutama di organisasi disabilitas, bahwa pilkada inklusif itu sendiri adalah pilkada yang pada awalnya dimulai dari perencanaan, kemudian masuk ke tahap pelaksanaan, dan terakhir di tahap evaluasi. Sebaiknya tetap dan harus melibatkan teman-teman disabilitas. Jangan hanya pada saat di awalnya saja atau di perencanaannya, kemudian pada saat evaluasinya teman-teman disabilitas terlupakan. Dan itu. Baik, Bapak, menurut Bapak ciri-ciri pilkada inklusif itu seperti apa? Ya, bagi kami untuk pilkada inklusif yang selama ini telah kami lewati, bahwa beberapa hal yang bisa dirasakan langsung oleh teman-teman penyandang disabilitas adalah pelibatan langsung, di mana teman disabilitas dalam hal ini di setiap tahapan-tahapan pilkada itu mereka ada di dalamnya. Cuman di sini kami dari teman-teman atau organisasi penyandang disabilitas ingin menyampaikan bahwa salah satu ciri-ciri dari pilkada inklusif itu sendiri adalah bagaimana pilkada itu mempunyai dua ciri, yaitu di pelayanan infrastruktur, dan juga di layanan. Ini ciri fisik dan non fisik sebenarnya. Gitu, jadi Pak. kalau ciri-ciri fisik dari pilkada yang inklusif itu dari infrastrukturnya, dalam hal ini pembangunan TPS, kemudian hal-hal yang biasa maksudnya digunakan digunakan oleh teman-teman disabilitas dalam pilkada itu adalah ciri-ciri fisik infrastruktur dari pilkada itu sendiri. Kemudian ciri-ciri non fisik itu ketika dalam hal pelayanan di TPS, bagaimana kita bisa melayani disabilitas dengan ramah, petugas TPS juga bisa memahami ragam dan kebutuhan dari penyandang disabilitas itu sendiri. Jadi sebenarnya ciri-cirinya itu ada dua, jadi dari ciri fisik dari infrastrukturnya, dan juga dari non fisik dari segi pelayanannya. Baik Bapak. Nah, menurut Bapak ini berdasarkan pengalaman Bapak ya, apa saja tantangan utama yang dihadapi penyandang disabilitas saat berpartisipasi dalam pilkada yang lalu, Pak? Memang hal ini
sudah menjadi sesuatu yang lazim ya yang terjadi. Ada beberapa catatan kami di sini, berbagai kendala ya Mbak Jihan ya yang dialami teman-teman penyandang disabilitas. Menurut catatan dari teman-teman organisasi disabilitas yang ada di Kota Palopo, yaitu mereka dalam kepemiluan itu atau dalam pilkada itu kerap mengalami diskriminasi. Nah, diskriminasi di sini mungkin yang ingin dijelaskan oleh teman-teman bahwa kebijakan yang berhubungan dengan catatan yang sudah ada, yaitu tata cara kepemiluan itu sendiri atau pilkada itu sendiri, maupun juga syarat-syarat peserta pilkada. Nah, ini baik keikutsertaan berkontestasi ataupun penyandang disabilitas sebagai penyelenggara. Jadi teman-teman merasakan bahwa hal ini ada seperti diskriminasi Mbak Jihan ya, dalam hal apakah penyandang disabilitas itu adalah mereka yang ikut berkontestasi, maksudnya apakah dia calon DPRD kota atau DPR provinsi, anggota dewan ya, calon anggota dewan seperti itu, ataupun juga calon-calon lainnya. Baik Bapak, dari pengalaman Bapak dalam pilkada yang lalu, bagaimana akses informasi politik dan kampanye bagi pemilih disabilitas? Apakah tersedia dalam format yang inklusif Pak, seperti braille, bahasa isyarat, atau audio? Ya, ini dia yang tadi sebenarnya sudah kami jelaskan ya Mbak Jihan ya, dan mungkin terima kasih. Sekali lagi kami ingin mempertegas di sini ada beberapa catatan yang juga kami telah konsultasikan dari beberapa teman organisasi disabilitas di Kota Palopo, karena perlu kami sampaikan juga Mbak Jihan ya bahwa di Kota Palopo sendiri itu ada beberapa organisasi disabilitas. Jadi dari beragamnya organisasi disabilitas ini, PPDI, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, PPUAD, NPC yang khusus menangani atlet disabilitas, kemudian juga yang khusus menangani atlet masyarakat rungu, kemudian ada juga organisasi yang khusus menangani khusus wanita, HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Kota Palopo, dan satu lagi Mbak Jihan yang ini kadang mereka merasa terpinggirkan, yaitu teman-teman dari Ekskusta atau Permata. Ini organisasinya namanya Permata. Mereka ada di Kalang-Kalang, lokasinya di belakang kantor DPRD Kota Palopo. Tapi sekarang katanya di sana sudah tergusur. Kami belum tahu informasi terakhir di mana tempat baru yang dibangun buat mereka teman-teman dari Permata ini. Sesuai catatan dari teman-teman organisasi disabilitas yang ada di Kota Palopo, ini belum menyentuh secara keseluruhan dari ragam disabilitas yang ada di teman-teman disabilitas yang ada di Kota Palopo. Contohnya ini hampir semua disabilitas ketika pilkada kemarin kurang memahami debat kandidat, apa yang disampaikan visi misi dari calon ini, karena tingkat keberagaman disabilitas teman-teman ini berbeda. Jadi misalnya yang disabilitasnya seperti saya, disabilitas fisik kaki ataupun juga disabilitas tangan, mungkin ketika visi misi disampaikan oleh calon, saya bisa pahami karena saya bisa mendengar, saya bisa melihat, saya bisa menonton, misalnya ditayangkan di televisi atau saya nonton secara langsung. Tetapi berbeda penanganannya dengan teman-teman kami yang rungu. Kalau teman netra yang tidak bisa melihat tapi mungkin masih bisa mempunyai pendengaran, mungkin masih bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh calon ketika menyampaikan visi misi mereka. Tetapi dalam hambatan penglihatan juga mungkin ada sesuatu yang mungkin dipraktekkan di saat visi misi itu, atau ada yang diperlihatkan dalam visi misi itu, mereka pasti tidak akan melihat. Nah, sama juga tadi dengan teman-teman tunarungu, ini yang paling banyak kendala. Walaupun sebenarnya sudah ada penerjemah bahasa ya yang biasa disiapkan oleh panitia, tapi biasanya itu kurang maksimal. Karena sekali lagi bahwa bahasa isyarat ini, mereka ini dipahami oleh teman-teman rungu yang bersekolah atau yang mempunyai pendidikan, menempuh pendidikan di SLB. Nah, sedangkan di masyarakat kita Mbak Jihan,
banyak juga masyarakat rungu yang berasal dari masyarakat umum yang tidak belajar. Mereka maaf tuli, tidak bisa mendengar sama sekali karena faktor alami, faktor mungkin pernah sakit, dan ketika melihat bahasa isyarat yang disediakan oleh panitia, mereka tidak memahami itu. Kecuali bahasa isyarat umum ya kayak makan, minum, tidur, ya kayak bahasa isyarat seperti itu. Tetapi bahasa isyarat yang hadirkan di layar televisi atau dihadirkan di samping pemateri itu agak kurang dipahami oleh teman-teman rungu yang tidak bersekolah. Ya. Baik, menurut Bapak, sebesar apa peran teknologi dalam membantu penyandang disabilitas ikut serta dalam proses pilkada, Pak? Iya, terima kasih Mbak Jihan. Ini sangat bagus sekali untuk peran teknologi ya Mbak Jihan ya untuk teman-teman disabilitas. Ini sangat pertanyaan yang sangat bermanfaat buat kami karena perkembangan teknologi ini sangat-sangat membantu kami teman-teman disabilitas untuk bagaimana nantinya kami bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik. Salah satunya mungkin dari teknologi audio yang memperdengarkan suara, khusus buat teman-teman netra, itu ketika mereka tidak bisa melihat, meraba, mungkin ada teknologi yang nanti bisa mereka dengarkan lewat audio, yang mana teknologi ini bisa membantu mereka untuk betul-betul menyalurkan hak suara mereka dengan baik. Kemudian beberapa teknologi-teknologi lain yang saat ini sudah sangat berkembang melalui Android, dan ini juga bisa dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman rungu wicara, karena kalau teman-teman rungu wicara itu mereka kuncinya di mata. Dia sama sekali tidak bisa lagi untuk memfungsikan bagaimana telinganya, bagaimana mulutnya, mereka harus berbicara. Jadi fokus ke mata. Jadi dia memanfaatkan teknologi dengan melihat gambar yang disediakan, melihat tata cara yang divideokan. Jadi seperti itu Mbak. Tutorialnya Pak gitu ya? Ya betul, tutorial yang sangat membantu mereka bagaimana caranya ketika kita masuk di TPS, bagaimana caranya ketika kita harus antri, bagaimana caranya ketika kita harus memanggil bahwa giliran saya atau membutuhkan bantuan dari panitia di TPS. Baik, menurut Bapak, apakah suara penyandang disabilitas di Kota Palopo sudah cukup terdengar dalam proses demokrasi, Pak? Ya, terima kasih Mbak Jihan. Mungkin secara jujur ya, hal ini belum terdengar dengan baik suara-suara teman penyandang disabilitas. Sesuai catatan kami yang ada Mbak Jihan di sini, bahwa teman-teman penyandang disabilitas selama ini dalam proses pilkada ini suara mereka masih tenggelam ya, mungkin karena pengaruh isu money politik juga, dan banyak hal-hal. Dan yang paling berpengaruh di sini Mbak Jihan yaitu tentang pendataan teman-teman disabilitas ini sendiri. Nah, ini pendataan yang membuat teman-teman disabilitas itu tidak terdata dengan baik disebabkan karena pihak panitia atau penyelenggara dalam proses pendataan itu sendiri belum maksimal dalam melakukan pendataan, belum memahami seperti apa ragam disabilitas itu. Baik, bisa Bapak ceritakan pengalaman pribadi Bapak atau orang di sekitar Bapak dalam menggunakan hak pilih saat pilkada yang lalu, Pak? Ya, betul Mbak Jian. Ini sangat menarik sekali ya tentang pengalaman dari sejak pemilihan Presiden SBY 10-20 tahun lalu ya. Kemudian lanjut di pemilihan presiden zaman Jokowi 10 tahun juga, 2 periode SBY, 2 periode Jokowi, 2 periode. Selama 20 tahun itu pengalaman sampai yang terakhir ya kemarin ya, pemilihan Presiden Prabowo. Pengalaman yang secara pribadi dulu ya, kalau pribadi saya sendiri Mbak Jihan, memang tidak ada perhatian khusus. Belum. Di 20 tahun lalu belum ada perhatian khusus, mungkin baru di 5 tahun 10 tahun terakhir baru ada perhatian khusus kepada penyandang disabilitas. Jadi pengalaman saya ketika di TPS itu ya
saya ikut antri bersama masyarakat umum, walaupun harus mungkin dalam kondisi lelah, capek, menunggu berdiri. Mungkin ada kursi yang disediakan, tapi kursinya penuh terisi oleh masyarakat umum. Nah, inilah yang mungkin teman-teman KPPS, panitia yang ada di TPS betul-betul sekali lagi bisa memperhatikan di TPS kalian itu, di TPS Anda itu, siapa-siapa penyandang disabilitas yang ada di dalamnya. Siapa-siapa penyandang disabilitas dari disabilitas fisik, fisik amputasi kaki, lemah kaki, amputasi tangan, netra, rungu, bahkan yang ada lagi satu grahita, yang gangguan mental Mbak Jihan. Ini juga perlu diketahui karena mereka secara kasat mata, terutama teman-teman rungu, ketika kita melihat tidak kelihatan kalau dia adalah penyandang disabilitas karena ini tadi teman-teman di TPS tidak terlalu mengenal masyarakat yang ada di sekitar TPS-nya sendiri. Berarti harus datanya akurat Pak ya tentang Betul. disabilitas ini ya? Data ini harus akurat Mbak Jihan. Kemudian yang kami lihat juga, karena Alhamdulillah dalam 10 tahun terakhir, kami teman-teman disabilitas sudah dilibatkan oleh KPU Palopo dalam, seingat kami waktu itu adalah relawan demokrasi. Jadi kami punya segmen sendiri namanya segmen disabilitas. Jadi kami menyasar teman-teman disabilitas di 9 kecamatan yang ada di Kota Palopo. Jadi kami jalan ke 9 kecamatan untuk bagaimana mensosialisasikan kepada teman-teman disabilitas seperti ini loh pilkada itu, seperti ini loh pemilu itu, dari pemilu DPR kabupaten, provinsi, DPR RI sampai DPD. Jadi kami membawa alat peraga, kami membawa template braille, terutama buat teman-teman yang netra yang memang sudah bisa menggunakan itu. Jadi alhamdulillah selama 10 tahun terakhir ini kami sudah melakukan sosialisasi ke segmen disabilitas dari teman-teman disabilitas juga. Bahkan di pemilu yang terakhir kemarin, beberapa teman-teman disabilitas juga oleh KPU Palopo sudah dilibatkan menjadi KPPS. Walaupun mungkin nanti teman-teman disabilitas juga seperti yang tadi kami sampaikan di awal bahwa semoga ke depan nanti ada teman disabilitas yang bisa menjadi PPS atau PPK atau bahkan menjadi komisioner KPU Palopo. Masya Allah. Baik Pak, ini adalah pertanyaan penutup Pak ya. Jika bisa memberikan pesan kepada para calon kepala daerah yang akan datang Pak terkait isu disabilitas, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya. Kepada KPU atau kepada pemerintah Kota Palopo? Bisa dua-duanya? Bisa ya. Pak. Oke, terima kasih Mbak Jihan. Pertanyaan yang kami dari penyandang disabilitas di Kota Palopo dan teman-teman organisasi disabilitas di Kota Palopo sangat berterima kasih dengan pertanyaan ini, dan sebenarnya inilah pertanyaan yang selalu kami tunggu-tunggu, yang selalu ingin kami ditanyakan itu. Apa mau tak? Apa mau kita sampaikan sama pemerintah? Karena ya seperti tadi Mbak Jihan, memang suara-suara kami ini kadang harus tertahan karena mungkin kami dilihat hanya sebagai penyandang disabilitas, sebagian dari kelompok kecil masyarakat yang mungkin hanya dilibatkan ketika secara administrasi saja, yang penting ada. Nah ini kan sebenarnya tidak boleh Mbak Jihan. Di dalam, maaf, ini ada buku yang kami bawa. Di buku ini ada beberapa daerah di Sulawesi Selatan yang sudah mempunyai perda disabilitas Mbak Jihan. Jadi di dalam buku ini sangat lengkap perda disabilitas, termasuk kami alhamdulillah di tahun 2021 kemarin Mbak Jihan, Kota Palopo juga teman-teman sudah mempunyai perda disabilitas. Iya, cuman sayangnya perda disabilitas ini mungkin hanya pasal di atas kertas. Yang ya sampai sekarang 2021 sudah 4 tahun Mbak Jihan, 2025 bahkan hampir masuk 2026 ini kami belum bisa merasakan manfaat 100%, bahkan mungkin 70% juga dari perda disabilitas ini kami belum bisa rasakan manfaatnya. Mungkin kedepannya pihak yang berkompeten bisa mewujudkan perda ini untuk mewujudkannya menjadi perwal, agar apa yang dihasilkan dari perda ini betul-betul kuat di dalamnya Mbak Jihan, betul-betul bisa diaplikasikan kepada teman-teman seluruh penyandang disabilitas yang jumlahnya mencapai ribuan di Kota Palopo, dari balita, dewasa, usia produktif sampai lansia. Nah ini yang mungkin kami ingin sampaikan kepada pemerintah Kota Palopo, kiranya
bisa mewujudkan perda yang sudah dibuat ini. Karena perda ini dibuat bukan main-main Mbak Jihan, perda yang luar biasa perjuangannya, bahkan harus menghadirkan pengurus Provinsi Sulawesi Selatan untuk hadir di Kota Palopo, dan ini hampir kurang lebih perjalanannya ini pokoknya sangat panjang ini Mbak Jihan untuk hadirnya. Penuh perjuangan Pak. Iya, penuh perjuangan untuk menghadirkan perda disabilitas ini. Kemudian di dalam buku yang tadi kami perlihatkan ini Mbak Jihan, kami juga ingin berpesan kepada pemerintah Kota Palopo di mana kiranya kami bisa dilibatkan di setiap perencanaan pembangunan yang ada di Kota Palopo. Bukan hanya sekedar membangun, ya. Contoh Mbak Jihan, ketika kita harus masuk ke toilet, di toilet itu kan kursi rodanya tidak bisa masuk karena pintunya kecil. Nah, sedangkan di buku ini sudah sangat jelas sekali, bahkan untuk ukuran pintu toilet saya sudah dijelaskan di dalam buku ini. Kemudian ketinggian gedung, yang mungkin ada gedung yang menggunakan lantai 1, lantai 2 itu ada ramp, itu derajatnya juga sudah diatur. Bukan hanya sekedar dibangun, menghabiskan anggaran miliaran, ratusan miliar rupiah, tetapi tidak bisa digunakan oleh teman-teman penyandang disabilitas karena mencelakai. Bahkan khususnya yang menggunakan kursi roda Pak. Betul. Bahkan teman-teman netra juga. Coba kita lihat contohnya Mbak Jihan. Trotoar yang banyak dibangun oleh pemerintah kita, ada jalur yang khusus diperuntukkan untuk teman-teman netra ketika mereka harus menggunakan tongkat netra. Tetapi jalur ini kadang harus bertabrakan dengan pohon. Jalur ini kadang harus ada lubang besar di depannya. Ini kan sangat berbahaya buat teman-teman netra. Berarti belum safety Pak ya? Betul. Jadi sekali lagi kami meminta kepada pemerintah kiranya ketika akan membangun, jadi seolah-olah begini Mbak Jihan. Contoh tempat ibadah ya. Kami ini penyandang disabilitas sepertinya dilarang masuk surga. Karena tempat ibadah itu semakin tinggi tangganya, itu semakin indah dilihat. Tetapi tidak buat kami penyandang disabilitas. Bagaimana kami mau pergi ibadah? Tangganya saja sampai 10 tingkat. Kami tidak bisa, teman-teman menjangkau seperti itu. Terima kasih Bapak atas bincang-bincang kita pada podcast kali ini. Demikianlah perbincangan kita hari ini dengan tema kesetaraan dalam demokrasi mewujudkan pilkada inklusif bagi penyandang disabilitas. Saya Jihan. Dan saya Muhammad Ali Amade Ali. Pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KPU Melayani.